Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan kali ya, bahas Piga terus. Dan untuk kali ini lagi-lagi buat kere hore tapi kece. Karena kita bakal bahas rumah PC yang tergolong RSSS. Rumah sangat sederhana sekali, tapi ada tapenya. Maksudnya ada kekurangan yang berasa banget di casing satu ini. Sebelum panjang lebar membahas casing yang murah ini, nggak ada salahnya bantu channel saya melambung jauh lebih tinggi lagi. Ini bagi yang baru mampir ya, tinggal pencet tombol subscribe. Bagi yang udah mencet, jangan dipencet lagi, bukan bel. Tapi alangkah baiknya kalian share. Sekalian kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi 1M. Ngarep. Di rentang harga 300 ribuan sebenarnya ada pilihan yang menarik untuk dibeli. Sayangnya sih nggak dapet bonusan kipas atau fan dalam paket penjualannya. Kalau yang ini dapet 3 kipas bre, tapi FRGB ya. Kalau lihat di web sih genteng ya. Ganteng maksudnya. Cuma gimana kalau lihat langsung? Casing apa bos? Lah iya, hampir kelupaan. Casing ini adalah Infinity Noir Black. Harga barunya hanya Rp305.000. Kalau putih itu lebih mahal Rp10.000 ya, pada hitam. Gimana menurut kalian? Murah nggak nih? Monggo tinggalkan pesan, komentar maksudnya. Casing ini sendiri hanya bisa dipasang motherboard M.A.T.X atau Mini ATX. Dan dimensi casing ini ternyata kecil ya. Nanti saya kasih lihat di deskripsi atau kalian lihat aja di video. Kalau lihat di situs Nlek Indonesia, casing ini besutan Nlek ya. Maka casing ini nggak support radiator 240. Ya paling mentok sih radiator 120 kali ya buat taruh di belakang. Nah untuk panjang VGA sendiri maksimalnya 280 mm. Tinggi CPU cooler 165 mm dan panjang power supply-nya ini nggak ada keterangan di webnya. Kemudian untuk storage sih bisa dipasang 1 kali hard disk 3,5 inch atau 1 SSD. Oke langsung aja kita lihat produk casingnya. Pas lihat langsung sih asli casing ini mungil ya, tapi lumayan cakep sih. Panel depannya itu udah kaca, begitupun juga dengan bagian sampingnya. Mirip casing apaan sih ya? Ayo, yang tahu silahkan komen. Di bagian depannya ini ada tombol power, tombol LED sama restart. Emang bisa diatur fan-nya ya? Nanti aja deh, kalian lihat. Kemudian 2 kali USB 2.0 dan 1 kali USB 3.0. Cukup standar buat casing zaman now. Pada bagian samping panelnya ini masih pakai model baut di bagian kacanya. Nah yang beginian sih riskan pecah ya. Karena kalau kalian terlalu kenceng buat pasang bautnya, itu kacanya tertekan, batin tersiksa. Alah apaan. Nah biar kata murah, bagian cover power supply casing ini udah mesh. So harusnya cukup baik ya sirkulasi udara di bagian power supply sama hard disk atau SSD-nya. Sekarang kita buka dulu panel kacanya ini. Dan ini wajib hati-hati banget ya, model baut begini, rawan jatuh dan pecah. Dan bisa dilihat kacanya tergolong tipis. Ya harganya segini sih ya, pinginnya setebal apa coba. Di sini saya mau coba buka bagian depan, tapi kayaknya ini nyatu dengan cover di bagian plastiknya. Dan karena ini bukan punya saya, ya sudah deh, nggak saya buka, takut pecah. Malum punya orang. Nah bisa kalian lihat bonusan 3 kipas yang udah terpasang di casing ini yang mana pakai power molek 4 pin. Untuk jarak motherboard ke bagian atas ini deket banget ya. Wajar sih kalau casing ini nggak bisa dipasang IO 240. Terus coba lihat ini, buset dah, sempit banget, nggak ada celah sama sekali bre. Bahkan di bagian lubang manajemen ini nggak ada celah. Terus ngapain di lubang coba? Buat ngutang gitu. Oh itu sih gali lubang tutup utang ya. Nah yang rada mendingan ini di bagian sampingnya. Cuma lagi-lagi space-nya ini juga kecil banget. Aduh nggak kebayang ya gimana ngerapin kabel di casing satu ini. Di atas power supply cover ini kalian bisa pasang 2 kipas ukuran maksimal 120 mm atau 12 cm. So total kipas yang bisa dipasang di casing ini ada 5 kipas ya. Kemudian total ada 3 lubang kabel manajemen di casing ini. Nah di penutup slot ekspansi ini nggak bisa lepas pasang ya. So kalau udah lepas ya udah hilang selamanya. Sedih. Dan sayangnya untuk penutup semua slot ekspansi ini model capitan gini ya. Gimana sih bilangnya? Pokoknya bisa dilihat di video. Dan untuk membukanya kalian dorong bagian dalamnya. Jelasnya nggak terlalu praktis ya dibanding yang macam engsel atau model lepas pakai baut.
Bentar nih, ada satu bungkus peralatan penunjang nih buat pemasangan perangkat PC di casing satu ini. Yap, cukup lengkap baut yang diberikan, termasuk baut ukuran panjang buat pasang kipas di bagian bawah. Di bagian samping kabel manajemen, penutupnya ini rata ya, nggak ada tonjol menonjol, apalagi tonjol-tonjokan, itu mah berantem. Dan untuk bahan penutupnya ini ya cukup lumayan di rentang harga segini. Nah, coba lihat nih, bener-bener sempit area di bagian belakang casing ini. Aduh, lagi-lagi bakal nyusahin gak sih ya? Untuk cantelan atau tempat buat ikat-ikat kabel tis, ini cukup lumayan di casing murah ini. Lanjut di bagian dalam power supply cover ini, ya tergolong fresh banget ya. Dan juga kabel-kabel front panel ya pada numpuk di mari nih. Di sini ada kabel USB 3.0, tapi pakai yang model tebal. Sedangkan yang lainnya udah pipi ya, ada USB 2.0 sama HD audio. Terus front panel. Lagi-lagi ini ada buat pengaturan LED. Tapi colok di mana coba? Di bagian dudukan power supply ini pun gak ada busa ya, atau apa gitu namanya. So power supply langsung nempel gitu aja di casing. Satu lagi buat tempat hard disk atau SSD, ini cuma ada di sini doang nih. So tinggal pilih nih mau pasang hard disk atau SSD. Jadi nggak bisa dipasang dua storage di casing ini. Pada bagian atasnya ini udah dikasih dust filter magnet ya, dan di bagian atas ini nggak ada yang lain karena front panelnya udah pindah di bagian depan. Di bagian kaki casingnya nggak ada busa sama sekali nih. Bahaya banget nih kalau ditaruh di atas meja. Mejanya miring dikit udah jadi Titanic nih casing. Terus untuk lubang ventilasi udara di power supply ini cukup luas ya. Dan bisa dilihat posisi baut buat pemasangan SSD atau hard disk 3,5 in. Lanjut pemasangan perangkat di casing ini. Biar kata terkesan kecil, ternyata bisa dipasang motherboard MATX yang cukup lebar. Masih aman loh, nggak nyangka banget. Kemudian buat pemasangan konektor pun nggak ada kendala yang terlalu berarti ya. Satu hal kesalahan yang saya lakukan di sini adalah pemasangan hard disk terlebih dahulu ya. Ternyata ini salah. Kalau udah kepasang hard disk di casingnya, power supply-nya nggak mau masuk, alias nggak bisa masuk ya, kecuali dilipat. Tapi kan ini bukan kertas ya. Ya udah deh, copot lagi hard disknya, kita pasang power supply-nya terlebih dahulu, baru deh pasang hard disk lagi. Inilah yang namanya pengalaman ya. Kebetulan power supply yang saya pakai ini kabelnya masih tebel-tebel ya. Jadi kalau di casing ini pastinya sedikit menyusahkan. Tapi buat pasang konektor pun 4 pin prosesor nggak ada kendala. Ya paling setelah pemasangan wajib dirapiin dulu kabel konektornya, biar nggak bikin susah buat nutup casing di bagian ini. Nah untuk pasang VGA yang cukup lumayan panjang, dan kebetulan VGA ini panjangnya sepanjang motherboard ya, masih aman. Ya paling pas ngunci baut ini mesti pasang terlebih dahulu klip penutupnya ini, baru deh bisa dipasang bautnya. Dan kabel power VGA 8 pinnya ini lewat lubang di bagian atas harddisk ini, masih aman juga. Karena ruang yang pas-pasan banget, so pinter-pinter kalian buat ngumpetin kabel yang tebel gini ya. Ya hasilnya bisa dilihat di video. Dan beginilah hasil merapikan kabel di area depannya. Terbilang rapi sih ya, tapi sayangnya motherboard yang saya pakai ini motherboard build up ya. Warnanya warna hijau, padahal bukan kolor hijau. Oke, mari kita hidupkan PC-nya. Menarik sih ya casing satu ini. Kecil, nggak makan tempat, panelnya udah kaca di bagian depan maupun sampingnya. Cuma ya itu dia sih, ruang kabel manajemen di casing ini ya bisa dibilang nggak ada ya. Ada sih, tapi bener-bener nggak memadai. Ya jelasnya sesuai dengan harga yang diberikan. Cuma kalau mau enak sih saran saya pakai kabel power supply yang pipi ya. Jangan yang tebel-tebel, biar lebih gampang buat ngerapinnya. Selain itu juga jangan berharap pasang AIO 240 di casing ini. Mending pasang air cooler aja deh, tetap dingin dan ganteng juga. Sama apa ya? Oh ya, tombol LED yang di awal tadi itu saya nggak tahu coloknya di mana. Yang harusnya itu buat pengaturan RGB secara manual. Tapi ya udahlah. So kalau kalian nggak terlalu pusing dengan kekurangan yang dirasakan sama casing ini bisa jadi pilihan yang pengen PC-nya kelihatan tampan dengan pengeluaran yang ringan. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing carry Hori dari Infinity Noir 1 ini.
Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.